terlepas dari Muhammad sebagai sesat. Nah, saya pernah mendengarkan penjelasan ayat ini dari seorang Syiah ya. Penjelasannya sangat baik, tapi saya tidak mau sampaikan di sini. Tapi yang disampaikan oleh Bang Zuma, sekali lagi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman Syiah saya. Ya, karena ayat ini berimplikasi atau ada konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari definisi yang Anda gunakan terkait dengan taat, Bang. Kalau Anda menggunakan definisi yang lain, maka Anda melakukan yang namanya sesat pikir atau biasa orang-orang yang agak ini mengatakan bahwa ada equivokasi di sana. Sebentar, Anda menggunakan Pak definisi Wawan. taat ini berbeda dengan definisi taat kepada itu. Itu kesesatan berpikir, Bentar dulu, Bang. jangan Nah, ngambang. ini yang harus kemudian menjadi jelas untuk teman-teman Muslim juga tahu, ya, bahwa datang dan kemudian bicara tentang Alkitab dalam konteks ketuhanan, ternyata untuk urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja itu masih ada problem. Bicara tentang Nabi Muhammad saja dalam konteks taat masih ada problem di sana. Saya pikir itu aja dulu diselesaikan gitu loh. Jadi ini posisinya Muhammad. Silakan. Silakan lanjut dulu. Oke, aku sebentar, aku ngomong gini ya. Jadi terima kasih Bro Juma, kamu mengatakan ketaatan di sini ada konteksnya. Tetapi sayang sekali Bro Juma, kalau orang Kristen menyembah Yesus dalam konteksnya, kamu tidak menerima. Menyembah Yesus sebagai Mesias dengan menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, kamu tidak pernah terima. Rupanya terjadi juga di dalam keajaranmu bahwa kamu itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil. Sama-sama kata taat, tetapi kalau kata menyembah kepada Yesus digunakan dalam konteksnya kamu tidak terima. Artinya di sini kamu cerdas untuk dirimu sendiri, tapi kamu tidak pernah cerdas untuk di luar dirimu. Baru tadi kau katakan mendudukkan Yesus sebagai utusan. Persoalan dari Juma adalah di dalam Quran itu Yesus hanya disebut utusan, hanya disebut hakim yang adil di akhir zaman. Selain itu tidak ada. Itu kalau kita setuju Yesus adalah Isa. Sementara di dalam Alkitab ada banyak pengakuan Yesus yang mengatakan, yang mengakui dirinya sebagai Mesias, mengakui dirinya sebagai anak Allah, mengakui dirinya sebagai anak manusia, mengakui dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, mengakui dirinya sebagai hakim yang adil di akhir zaman, mengakui dirinya sebagai garam, sebagai terang, sebagai air hidup. Ini yang tidak ada di dalam Quran. Maka saya katakan, kalau kamu ngotot bahwa Isa di dalam Quranmu adalah Yesus dalam Alkitab, maka saya katakan hanya Yesus yang seuprit yang dikutip di dalam kitabmu. Jadi dari data kitabmu yang seuprit tentang Yesus itu, kamu mau memaksakan bahwa Yesus seperti dalam kitabmu. Ini namanya kegilaan berpikir berdasarkan nafsu yang besar, tapi tidak berbasis data. Jadi Bro Juma, jadi dewasa dalam diskusi. Dewasa. Jangan suara kencang, bobot ilmunya tidak ada. Itu aja dari saya. Sudah jelas sekali kok. Jadi posisikan Yesus berdasarkan Alkitab. Jangan posisikan Yesus berdasarkan Quran. Karena Yesus tidak ada di dalam Quran. Kalau kau paksa Isa adalah Yesus, maka hanya 2 fazel dari 1000 fazel. Maka kamu tidak bisa mengenal Yesus itu. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Jadi, ketika saudara mengatakan tentang ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang rasul. Jadi tidak ada kemudian di dalam pemahaman kami mentaati Rasulullah itu adalah sama mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata hakikat sebagai Allah, sebagai pencipta. Ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya semata-mata sebagai rasul, sebagai nabi. Nggak lebih daripada itu. Begitu juga ketika kami beriman kepada nabi-nabi selain daripada Rasulullah, kami hanya beriman mendudukkan dia dalam perkara dia nabi, dia manusia, dia utusan Allah.
Tidak lebih daripada itu. Meski kemudian yang ada di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Quran, apa yang diurai oleh Rasulullah melalui Al-Quran, Rasulullah SAW itu 1400 tahun silam kemudian bobotnya bisa dilihat dari mana kebenaran itu kemudian terbuktikan pada hari ini. Tapi kami tidak seketika berpaling menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya, tidak. Itu yang pertama. Makasih Bang Juma. Sabar. Anda tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk beribadah kepada Rasulullah. Layaknya Allah memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kenapa? Karena penyembahan itu hanya kepada Allah. Dan penyembahan yang kami dapatkan, teorinya, prakteknya itu diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya taat kepada Allah sama taat kepada Rasulullah, kemudian Anda mengatakan saya tidak memahami, saya hanya bisa koar-koar, saya tidak paham ketaatan kalian kepada Yesus. Bung, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, dengarkan baik-baik. Kalian itu tidak ada satupun yang taat kepada Yesus. Kalian sekarang ini menjadi seorang Kristen itu bukan taat kepada Yesus, taat kepada Paulus untuk menyembah, mengibadah, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang datang mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Itu yang Anda lakukan. Kalau Anda taat kepada Yesus, maka Anda akan berlaku sama seperti murid-muridnya yang asli, mendudukkan dia sebagai Mesias, mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Tapi yang ada sekarang adalah Anda mendudukkan Yesus dengan berbagai macam implementasi iman, lalu Anda praktekkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Beda. Ketaatan kami kepada Rasulullah dengan ketaatan Anda kepada Yesus itu beda. Ketaatan Anda kepada Yesus itu adalah kulitnya, isi dalamnya adalah ketaatan Anda kepada Paulus yang mengajarkan Tuhan Pencipta langit dan bumi datang mengambil rupa manusia, dan itu adalah Yesus. Makanya tadi Enggak, Bang Suma ada dalilnya enggak ngomong begitu. Gimana? Biar dulu. Oh, ada dalilnya. Banyak dalilnya. Roma 14 nomor 9 misalnya. Ya, Yesus yang kau bunuh di atas tiang salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Oke? Ya, artinya banyak dalil. Mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, datang mengosongkan diri dan seterusnya. Bahkan teman-teman, bahkan si ateis ini, saudara ateis tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu memiliki dua kodrat. Hai, kodrat apa? Kodrat ilahi, kodrat sang Bapa itu sendiri. Apa ini nggak memalukan gitu loh? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dirinya dalam kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan. Yesus itu adalah utusan. Berdasarkan kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Asyhadu. Sebentar ya, Silakan. saya selesaikan ya. Terima Luar kasih biasa ya. kepada Boleh saya menanggapi? Bentar dulu Pak Petro, bentar. Terima kasih Bro Juma ya. Kamu mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Muhammad hanya seorang rasul. Sangat berbeda dengan Yesus. Dia bukan hanya seorang rasul saja. Bahkan dari bibirmu yang manis itu tadi mengucapkan Yesus itu Mesias. Kamu tidak tahu bahwa Mesias itu artinya raja, imam, dan nabi. Bahkan Yesus raja segala raja, dia adalah imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dan dia adalah nabi yang membawa kebenaran langsung dari Allah. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Terima kasih Bro Juma, saya apresiasi kamu mengakui bahwa Yesus Mesias. Tetapi yang pasti Yesus bukan Al-Masih, pengusap. Yang pasti Yesus bukan Nabi Isa di dalam Quran. Jadi kalau kalian meninggikan Isa berdasarkan data Al-Quran, kami bangga dengan hal itu. Tetapi jangan giring orang Kristen membanggakan Yesus sebagai Nabi berdasarkan Quran. Karena kenabian Yesus sudah lengkap di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23,
Semua orang yang menghormati Bapa harus menghormati Yesus. Tentu Yesus di dalam Alkitab, bukan Yesus di dalam Quran. Karena tidak ada Yesus di dalam Quran. Ya, Jarul kamu bilang tadi beriman kepada nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad. Saya sangat bangga juga dengan Bro Juma karena kamu beriman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi yang mau kau harus renungkan malam hari ini adalah kisah para nabi yang Anda kutip dari kitab Yahudi dan Kristen itu di dalam kitabmu adalah kisah yang bertolak belakang atau kisah yang ahistoris dengan kisah para nabi di dalam kitab-kitab kami. Jadi kamu beriman kepada nabi yang hanya secuil dari kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kecuali kitabmu itu dari Allah yang baru, dari malaikat yang baru, kepada nabi yang baru, di dalam kitab yang baru yang tidak ada kaitan dengan kitab terdahulu. Tetapi kamu kotot mengatakan bahwa kitabmu itu ada kaitan dengan kitab terdahulu, maka sesungguhnya kamu beriman kepada nabi yang hanya mengutip secuil kisah dari begitu banyak kisah. Baru dikatakan tadi menuhankan dirinya. Menurut saya Bro Juma harus saya ulang-ulangi kata Tuhan itu etimologinya dari kata Tuhan, bahasa Yunaninya Kyrios. Saya harap Bro Juma sudah mengerti yang saya maksud di situ. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkuasa membawa manusia masuk surga, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan kematian. Karena itu maka orang Kristen tidak ikut nabi yang berdosa, yang banyak dosanya. Kita tidak ikut nabi yang mati tidak bangkit, masih di kuburan. Kita tidak ikut nabi yang masih didoakan. Kita tidak ikut nabi yang tidak pasti masuk surga. Tapi Yesus, kita ikut dia. Kita ikut seperti itu. Dan data-data bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan surga itu tidak ada di Quran. Karena Isa di dalam Quran hanya naik ke langit entah ngapain pun nggak tahu kita. Kami mengikut Yesus yang menjadi Raja segala raja di hari zaman hakim yang adil. Bukan Isa yang datang untuk membunuh babi, bikin babi panggang. Bukan. Baru kalian tidak taat kepada Yesus tapi taat kepada Paulus. Bagi saya lebih taat kepada Paulus yang pernah melakukan kenakalan atas nama agama, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, sama sekali dia tidak memiliki catatan amoral. Bahkan kalau Paulus setelah bertobat hidup di Indonesia saat ini, maka dialah tokoh agama paling harus dipuji, disanjung. Beda dengan yang itu, kalau dia hidup sekarang di Indonesia ini, dipastikan dia bisa masuk penjara. Jadi Bro Juma, mari jangan pernah kamu membenci Yesus yang catatan hidupnya setelah bertobat tidak ada yang buruk. Tetapi kalau kamu mengikuti ada sosok waktu dia belum jadi nabi, catatannya baik semua, tetapi setelah menjadi nabi, menjadi perdebatan atau banyak data-data yang bisa diperbincangkan, itu urusanmu. Jadi Bro Juma, izinkan kami lebih memuliakan Paulus daripada Nabi Muhammad. Karena bagi kami, Paulus itu jauh lebih layak untuk hal dia kami teladani. Itu yang harus saya katakan. Saya menghargai kalau kamu meneladani Nabi Muhammad, saya hargai. Saya tidak pernah menaruh rasa apapun terhadap dirimu. Tapi bagi kami orang Kristen, Paulus jauh lebih layak menjadi teladan untuk kita ikuti baik di masa kini sampai selama-lamanya. Di dunia manapun, ajaran-ajaran Paulus itu tidak bertentangan. Terima kasih Bro Juma. Terima kasih, engkau baik sekali. Oke, izin bicara ya. Giliran saya, Bu. izin dulu. Satu kalimat dulu, Ini kan Pak. tadi Erpen kan menanggapi Juma tadi. Ya, silakan Om Taris. Oke, saya izin bicara dulu. Saya belum mau lari dari konteks surat An-Nisa itu karena saya izin bicara, saya belum mendapatkan jawaban. Jadi sederhananya begini Bang Juma. Sederhananya begini. Dalam konteks konstruk argumentasi ya, saya lebih suka melihat argumentasi orang. Jadi saya pengen bahas terkait dengan argumentasi, terkait dengan ayat itu. Nah, kalau kita bawa di dalam konteks silogisme sederhananya seperti ini Bang Juma. Yang harus ditaati itu adalah Allah atau Allah. Itu premis satunya, premis minornya. Premis mayornya adalah Muhammad adalah yang harus ditaati. Konklusinya, Muhammad adalah Allah.
Itu Bang, itu kesimpulan yang tak terhindarkan dalam konstruk argumentasi, dalam konstruksi logisme, itu tak terhindarkan, itu valid Bang. Itu valid, itu sangat valid dengan silogisme yang tadi saya sampaikan. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muslim? Ya memang menyembah Muhammad karena dia adalah Allah itu sendiri. Berdasarkan surat An-Nisa yang tadi. Konstruk argumentasinya seperti itu. Silogisme sederhananya seperti itu. Begitu Bang, silakan teman-teman, silakan lanjutkan diskusinya. Baik. Saya harap tetap dalam suasana yang adem begini ya. Oke, tunggu. Saya dulu Bang. Nanti kan ini saudara bukan nanti kan mau turun tuh. Nanti digantikan sama Petro gitu ya. Jadi gini, saya ambil dari yang paling belakang supaya saya tidak lupa. Premis saya. Tanggapi premis yang saya sampaikan. Ya, jangan bicara. Oke. Ya. Anda nggak usah mengulang. Ya, Anda usah mengulang, nggak usah. Itu kesimpulan yang fit bahwa Muhammad itu Allah. Dengan premis-premis yang tadi saya coba untuk kemudian memberikan dalam konteks logisme. Silakan. Ya, itu kalau saya mematikan akalku mungkin. Karena tidak memahami. Oh, Anda nggak ngerti. Justru Anda tidak mengerti satu kata, yaitu utusan. Bung, utusan dengan pengutus sama enggak? Bro, gue udah terima definisi lu walaupun definisi Enggak, tunggu dulu. Saya tanya dulu. Anda ngerti nggak utusan dengan pengutus sama enggak? Saya tidak berkata dalam konteks definisi Anda. Jadi gini. Tunggu sabar. Ini waktu saya. Sabar. Jangan panik. Ini waktu saya. Itu sudah gantian panjang lebar. Gini loh saudara, saya jadi gak sabar nih. Jadi kalau kita rame-rame semua, saya mendengar gitu loh. Kalau Pak Atis tadi sudah bicara panjang lebar, Juma menjawab, kita diam saja dulu buat catatan, nanti jawab lagi. Ya, begitu ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi taat kepada Rasulullah itu bukan menjatuhkan diri manusia Islam itu menyembah kepada Rasulullah. Itu adalah kebodohan. Manusia kok dituhankan? Gimana ceritanya? Sementara Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, perintahnya jelas. Ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Dia datang memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak. Lantas kebodohan kegilaan yang mana yang bisa membimbing umat Islam itu menuhankan manusia? Anak dari ibunda Siti Aminah. Sementara perintah ketaatannya adalah mentaati perintah-perintahnya agar supaya umat Islam itu menyembah, beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Kalau kemudian manusia Islam tidak taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dalam duka cita saya kemarin dari sana bilang sama Pak siapa yang buat maka sangat boleh jadi umat Islam ketika meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah, mereka menjadi kufur, mereka menjadi munafik, mereka menjadi kafir, mereka murtad dari Islam. Ketika mereka tidak taat kepada Rasul Muhammad SAW. Bro sedang bertausiah, bro tidak menanggapi apa yang saya sampaikan tadi. Saya sedang menambal kepala Anda yang bocor halus. Sekarang begini. Ketika Yesus minta untuk diikutin, apakah Yesus minta untuk diibadahin? Suma, perhatikan dulu premis-premis yang saya sampaikan. Yang harus ditaati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Premis keduanya adalah Muhammad ditaati apanya? Ditaati apanya? Apanya yang ditaatin, Bung? Apanya yang ditaatin? Apanya yang ditaatin? Nah, silakan. Kalau Anda konsisten dengan definisi taat ketika itu, kemudian dengar. Maka seharusnya definisi yang sama pun Anda kenakan kepada Muhammad. Tidak boleh ada yang namanya equivocation, bro. Itu kalau Anda argumentasi. Itu ajaran paganisme, Bung. Sekarang begini. Ketika ada orang mentaati Allah,
Bro, Dengar saya nggak dulu, bicara dengar dulu, tentang dengar dulu. Anda bicara tentang paganisme dan sebagainya. Anda tidak Dasar bisa penyembah kemudian- manusia. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan dulu Dan saya. Anda mau bilang Ketika penyembah orang manusia itu taat apa tuh? kepada Sudah. manusia, kepada Saya kasih tahu Anda bahwa kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri dari premis-premis yang tadi, itu yang harus Anda tanggapi. Terkait dengan misalnya taatnya itu apa, definisinya apa, ya terserah. Kalau misalnya Anda punya definisi lain terhadap taat terhadap Allah, Bung, taat kami terhadap masih Allah, waras, itu Bung. Tetapi Kami itu bukan namanya Kristen. sesat. Kami masih Sesat itu dalam waras. konteks pendefinisian Dengarkan. kata. Taat Bukan kepada soal waras Allah atau tidak salah waras. satunya Tidak, adalah taat Anda kepada sangat Allah menghina. salah satunya adalah mengimani utusannya sebagai rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tentang Anda mau menempatkan Muhammad sebagai hanya utusan, Anda mau menempatkan Muhammad sebagai nabi dong. Saya Kamu nggak bisa ngajarin saya untuk menjadi pagan sama seperti kamu, nyembah anak Maria. Nggak bisa. Manusia kok dituhankan. Gimana sih? Kalau Anda ingin menyembah manusia Yesus, nggak usah ngajak-ngajak. Kamu aja sendiri. jangan melakukan yang namanya Lucu. etno terkait dengan argumentasi. Lucu kamu ini lucu. Udah. Lucu nggak malu nggak malu. Ingin ngajarin umat Islam menyembah Rasulullah. Kendalikan diri. Dan bahwa Allah Muhammad engkau seharusnya Nggak malu. Gak malu, pingin umat Islam pagan kayak kalian. Gak malu. Gak malu. Cukuplah kalian yang menyembah manusia, Bung. Jangan kamu ngajari kita nyembah manusia. Halo. bukan saya dengan teman-teman. Kalau kamu gila, kamu aja sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Ya ampun. Bicara semua siapa yang dengar? Saya cuma membangun sebuah argumentasi. Aduh. Gak bisa. Rasulullah. Udah, ini lagi. Aduh, diam dulu dong semuanya. Diam Ini dong. kenapa- Jangan kau samakan dengan konsep Diam dulu, pagan. Diam dulu dong semuanya. Utusan Tuhan kok silakan. Tuhan, Pieto. Kapan Silakan, warasnya Pak. kalian? Silakan, Pak. Pak Jadi Petrus, begini silakan. loh saudara, orang beragama kok diskusinya kayak adu urat leher gitu loh. Pak Ateis, mungkin Pak Ateis banyak ilmu. Ya, Pak Ateis. Jadi tolong Pak Ateis, Anda sudah di-mute, lihat dari situ. Baik, jadi ada Ini, beberapa berdasarkan poin yang saya Pak Petrus, teman-teman berdasarkan surat Al-Isa tadi, ada kesimpulan yang Pak Ateis Sebentar Anda ya, Pak. Bahasa Lucu. Lucu. Kitabnya orang ingin diperkosa. Sama seperti kalian memperkosa kitab Yahudi, tapi cuma terjemahannya. Sekarang kamu mau memperkosa Al-Quran. Kamu jangan sedang-sedang juga. Oten. Kamu sedang-sedang juga, Kapan kamu. sehatnya Tahu nggak? sih? Lucu. Aduh. Oke. Mau Boleh, kalau Pak ada Ateis orang tetap berdiri dulu. Rasulullah itu manusia, kok disamakan dengan Allah? Makanya tinggalkan agama yang mengajarkan menyembah manusia, Bung. itu berdasarkan Quranmu, bro. Berdasarkan Quranmu. Diam dulu lah. Maka ketika Anda mentaati kedua orang tuamu, itu berarti orang tuamu itu adalah Tuhan. Hah? Nah, dalam konteks ayat itu tidak bicara tentang analogi mentaati orang tua, bro. Ini Mentaati Allah. Rasulullah. Bahkan ada ayat yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Mau dengar? Kul in kuntum Anda tidak nyambung dengan konteks. Kul Diam in semua, kuntum diam. tuhibbunallah Diam semua dulu, diam dulu, fattabi'uni ya Tuhan. yuhibbukumullah. Ini nggak Itu dulu dalil dikit. yang paling dahsyat. Tapi kami waras. Kami bisa Kalau nggak dia, Pak, aku turunin deh. Mulut apa mulut kambing? Mulut manusia apa mulut kambing? Ya sih? udah, kalau udah keok begini jadinya. Dari Bukan tadi keok. juga. Satu-satu Kenapa aja, bukan Pak. dari Justin tadi kamu ngamuk-ngamuk? Diam Baru dulu, sekarang diam ngamuk. dulu. Pak Petrus mau bicara, silakan, Pak. Sama aja. Ini si Petro itu murid saya juga, sama aja. Itu penyakit lama, pasien lama saya. Mau ngomong apa dia? Coba Petro, Baik, silakan. baik. Ah. Kamu Ayo. diam dulu, Ayo, cuma terima kasih. Terima kasih atas ceramah, diskusi yang disampaikan. Tapi ayo jangan adu urat leher dong, ya toh. Kalau kita semua bicara, siapa yang dengar? Tujuan kita adalah pemirsa, jadi tidak perlu ngotot dengan ilmu masing-masing. Jadi saya merespon saja beberapa hal.
dalam beberapa hal saudara Anies itu sudah benar tentang silogisme, ya toh. Nah, dalam komentar saya dengan Ustadz Juma yang cukup retoris ini, Anda membaca teks tetapi Anda tidak mengerti logika teks yang Anda baca. Anda membaca teks lalu memberi arti pada teks itu di luar nalar yang disampaikan oleh Pak Atis tadi. Salah satu seperti contoh, ya, taatilah Allah dan Rasul, ya. Ketika ini menjadi satu, Allah dan Rasul, ini diandaikan ini adalah satu syarat yang wajib mutlak kamu miliki. Bila sesembahan kita hanya kepada Allah saja, kepada Sang Kholik, maka bila dikatakan Allah dan Rasul menjadi syarat ketaatan kita untuk kita terhindar dari murka Allah, maka memang secara resmi ya Allah dan Rasul itu satu. Tetapi Islam malu, munafik selalu mengatakan bahwa Sri Baginda hanya utusan. Kalau Kristen itu jelas bahwa siapa yang menerima Yesus menerima Bapa, siapa menerima anak, menghormati Bapa. Bahwa Kristen itu tidak malu-malu, tidak munafik, tidak bermuka dua, bahwa memang Yesus sebagai firman Allah adalah sama dengan Bapa, satu dengan Bapa. Ya, kenapa saudara Juma munafik? Itu dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketaatan Muslim itu hanya kepada Allah saja itu tidak valid, harus bersama dengan Allah. Artinya tanpa Rasul, ketaatan itu tidak ada gunanya. Kemudian ketika Anda bertanya, beribadah kepada manusia, Al-Quran jelas mengatakan bahwa Al-Masih adalah tak enggan menjadi hamba Allah. Barang siapa yang enggan mengibadahinya akan dilaknat. Gitu. Jadi sementara kamu tidak mau mengibadahi Sri Baginda, tetapi kamu menempatkan ketaatanmu kepada Allah dan Sri Baginda, tapi kamu munafik, tidak mau mengakui dia Allah atau Tuhan. Kemudian tentang Paulus, ya, lagi-lagi sepertinya Ustadz Juma ini lebih lihai atau lebih pakar daripada Sri Baginda. Tak ada satupun ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutuki Paulus. Kita tahu benar bagaimana Ibnu Katsir dalam surat Yasin 14 menetapkan dua utusan, dikuatkan dengan ketiga utusan. Ketiga utusan itu adalah Simon, Yohanes, dan Paulus. Bagaimana mungkin selalu mengkambing hitamkan oleh Paulus bahwa menyembah Allah dalam diri Al-Masih manusia itu yang kamu sebut penyembah manusia itu adalah kewajiban bagimu kalau kamu tidak mau dilaknat. An-Nisa 172 udah berkali-kali saya bacakan yang 172 ya. Maaf. An-Nisa 172. An-Nisa 172. Allah Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi Kristen itu sudah benar menyembah Yesus. Karena kalau kita tidak menyembahnya, kita akan dilaknat. Tetapi seperti biasa, Ustadz Juma, kamu membaca teks, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Logika-logika yang disampaikan di sana tidak kamu mengerti. Ketika Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Kamu hanya menangkap Allah saja. Tetapi kamu menolak bahwa ada dua syarat untuk hidup kekal. Mengenal Allah sebagai Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, utusan Allah. Nah, Yesus utusan Allah itu bukan utusan, ada macam-macam utusan. Kamu menganggap bahwa utusannya semua sama. Kalau saya mengutus Zainab ke rumahmu, ya itu benar. Zainab lebih rendah dari saya dan bukan bagian diri saya. Tetapi kalau saya mengutuskan, mengeluarkan pikiran saya, akal saya ke hadapanmu, itu adalah saya. Ya, demikian Yesus itu kalimat Allah, dia adalah utusan. Tetapi sebagai utusan dia bukan makhluk.
Dia adalah utusan Allah. Karena yang bisa mewakili Allah siapa? Tidak ada manusia yang bisa mewakili Allah. Hanya Allah lah yang bisa mewakili dirinya. Hanya kalimatnya lah yang bisa mewakili dirinya kepada manusia. Ya, jadi tidak ada logika bahwa kalau utusan pasti bukan Allah. Utusan Allah pasti ada yang mengutus. Itu dalam konteks kalau kamu menganggap bahwa Allah mengutus Jibril yang bukan Allah, bukan siapa-siapa, kepada Sri Baginda. Memang Jibril dalam hal itu utusan dan bukan Allah. Tetapi kalau Allah menyampaikan firman-Nya, kalimat-Nya sebagai utusannya untuk mengenalnya, ya itu adalah Allah. Dan mereka yang menuhankan selain Allah dan Al-Masih juga akan dilaknat oleh Al-Quran. Ngantuk. Jadi kamu tidak, seperti saya katakan, kamu tidak mengerti apa yang kamu baca, kamu tidak memahami logika-logika di sana. Tadi saudara tadi sudah menyajikan masih ngomong sebenarnya logika yang disampaikan. Tadi. Tetapi kamu tidak akan mengerti itu. Nah, kenapa saya mengkritik saudara? Giliran saya dong. Giliran saya dong. Sebentar dong. Jadi jualan cendol nggak laku bagi saya. Jualan cendol nggak laku. Tetapi adalah para pemirsa. Saya ini kapan sembuhnya ini si Petro ini. Jadi kira-kira begitu ya Juma ya. Ustaz Juma adalah begini saudara. Anda kan sudah lama jadi pasien saya. Ternyata masih parah sampai sekarang. Al-Quran menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Tapi kamu tidak akan pernah paham di situ. Kenapa? Karena Anda itu buta Al-Quran. Di ayat lain dikatakan in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Loh kok bisa-bisanya kamu sebagai umat terjemahan penyembah anak Maria kok mengatakan Yesus yang tidak enggan itu adalah Allah itu sendiri yang harus disembah? Nenekmu kiper. Kau belajar Islam di mana? Belajar Al-Quran di mana, Petra? Ya. Baik. Lalu kemudian ketika saudara sabar. Sebagai murid Anda harus duduk tenang. Oke? Hidup kekal itu menurut saudara hanya ada satu. Itu ajaran siapa lagi gitu loh. Kamu pelintir ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan yang benar. Satu. Dan ada kata dan. Berarti sudah membentuk dua narasi yang berbeda. Ada berapa oknum yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dua. Yang satu adalah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Yang satu adalah Yesus, anak Maria, utusan Tuhan yang benar. Itu baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu ketika Anda ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah-perintah Allah. Itu baru hidup kekal, Bung. Gimana mau paham Al-Quran loh? Ucapan Yesus aja kalian gak bisa paham? Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu sama dengan Bapa. Nah ini parah. Anda menginginkan kami umat Islam itu mendudukkan perkara iman Anda itu sama seperti kalian. Kalian mau umat Islam itu menuhankan manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran membimbing kami sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang waras. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Kalian tidak bisa paham sampai di sana. Kalian cuman B tambah Abba, B tambah Ibi, babi, ENA, K, enak. Itu yang Anda bisa. Ejaan, terjemahan, nggak bisa Al-Quran. Gimana Anda bisa kemudian memahamkan kami tentang Al-Quran? Sementara Anda membaca kitab kami saja nggak bisa. Jadi Anda hanya mempermalukan diri. Adalah lebih baik sekarang ini teman-teman Kristen yang saya kasihi, dudukkan perkara ajaran Yesus, tanyakan kepada diri Anda. Saya ini nyembah Yesus, ajaran siapa sih? Siapa sih yang mengajarkan saya menyembah anak Maria? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Kalau Yesus pernah mengajarkan itu, lantas kenapa dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok ada Tuhan yang kami sembah, lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Ini poinnya yang harus kalian pahami. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bapakku yang ada di surga.
Baik, Gini, sudah. Itu bukti Sudah. bahwasanya kalian Baik. harus bertanya kepada Gini, akal Pak Anda. Pedro. semua. Pak Erben, Kok bisa Pak Erben, kami tolong, Pak menuhankan Erben. sosok manusia yang lupa dirinya Iya, kalau iya, dirinya adalah bagus, Tuhan? bagus. Silakan. Sudah Pak Juma, sudah baik. Pak Erben, biar saya Oke, tuntaskan jadi Pak Erben dulu gini. ya. Pak Erben, sebentar Iya. Pak Erben, tolong please, Pak Erben, supaya jangan saya nggak lupa idenya ya. Jadi luar biasa Ustadz Juma, Anda sudah mengatakan kata dan. Inilah hidup kekal itu, mengenal Engkau salah satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Ini yang disampaikan Bung Atis tadi yang kamu tidak mengerti, bahwa persyaratan untuk hidup kekal itu, kata dan itu tidak boleh kamu tinggalkan, tetapi kamu tadi hampir kepleset tapi tidak menyadarinya. Hal yang sama terjadi ketika kamu taat kepada Allah dan Rasul. Ini adalah syarat yang harus kamu miliki untuk bisa menerima rahmatullah. Tapi kamu tidak sadar itu, ya. Itu satu. Skamat kamu. Jadi logikamu nggak jalan, hanya suaramu kencang Juma. Suaramu kencang menggelegar, tapi kosong. Ateis tadi sudah bagus sekali bahwa kamu tidak punya logika. Syarat untuk mengenal hidup kekal itu ada dua menurut Yesus. Mengenal Allah salah satunya yang benar, dan mengenal utusannya. Kalau kamu mengenal Allah saja, tidak mengenal utusannya, kamu dilaknat. Kalau kamu mengenal Yesus saja, tidak mengenal Allah yang benar, kamu dilaknat. Maka demikian juga, kalau kamu tidak taat, kalau kamu taat hanya kepada Allah saja, tidak kepada Sri Baginda, kau dilaknat. Kalau kamu hanya taat kepada Sri Baginda saja, kamu dilaknat. Di sini logikamu tidak jalan. Kemudian jelas sekali bahwa menyembah Al-Masih itu adalah wajib. Barang siapa yang akan menyembahnya, kamu tidak mengerti bahasa Arab. Kamu merendahkan orang terjemahan. Padahal hanya orang pintar